Pernah nggak sih kalian merasa bingung dengan begitu banyaknya agama di dunia? Hari ini kita akan beda sebuah argumen teologis yang jujur aja cukup provokatif. Argumen ini mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Di antara ribuan jalan yang ada, mungkinkah ada satu jalan yang benar-benar sejati? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu seberapa besar masalahnya. Kita sebut saja samudra agama. Lalu kita akan cari tali Tuhan, sebuah metafora kunci dalam argumen ini. Setelah itu, kita akan lihat bukti sejarah dari rantai para penerus, menganalisis bagaimana pilihan manusia membuat segalanya jadi rumit, dan akhirnya kita sampai pada klaim bahwa jawabannya lebih terang dari matahari. Nah, argumen ini dibuka dengan sebuah masalah yang mungkin kita semua pernah rasakan. Ketika kita mulai mencari kebenaran spiritual, kita dihadapkan pada pilihan yang luar biasa banyaknya. Coba deh bayangin, sumber ini bilang di dunia ini ada sekitar 4.000 bahkan mungkin sampai 10.000 agama yang berbeda. Ini bukan angka statis ya, ada keyakinan baru yang lahir, ada juga yang hilang di telan zaman. Tapi yang menarik, dari ribuan pilihan itu, ternyata kalau kita lihat datanya, lebih dari 3/4 populasi dunia, atau sekitar 77%, itu hanya mengikuti 4 agama besar. Ini menunjukkan ada konsentrasi kepercayaan yang sangat besar. Dan kerumitannya nggak berhenti sampai di situ. Di dalam satu agama pun, cabangnya bisa banyak banget. Sumber ini menyoroti, di Kristen saja ada sekitar 45.000 denominasi. Di Islam, lebih dari 70 aliran. Masing-masing mengklaim memegang jalan yang paling benar. Nah, ini yang bikin kita pusing kan? Rasanya seperti tenggelam di lautan kebingungan. Kalau seumur hidup saja nggak cukup untuk mempelajari semua pilihan ini, terus gimana dong? Mulai dari mana coba? Oke, dari masalah yang bikin pusing tadi, sumber ini coba menawarkan sudut pandang yang beda. Argumennya begini, kalau Tuhan itu adil, nggak mungkin dia membiarkan kita tenggelam begitu saja tanpa memberikan semacam jalan keluar. Disinilah metafora kuncinya muncul, dan ini akan jadi pusat dari seluruh pembahasan kita, tali Tuhan. Idenya sederhana, Tuhan yang adil itu pasti menyediakan sarana yang jelas buat kita pegang agar selamat. Dan ini dia pembeda utamanya. Menurut sumber ini, agama hidup itu bukan soal seberapa banyak pengikutnya, tapi soal apakah ada pemimpin yang hidup, yang ditunjuk Tuhan, yang bisa membimbing kita sekarang. Jadi pertanyaannya jadi lebih spesifik. Di mana tali itu hari ini? Sumber ini berargumen, tali itu bukanlah kitab atau sebuah ide, tapi selalu berupa seseorang. Seorang pemandu yang hidup untuk zamannya masing-masing. Untuk mendukung klaim ini, argumennya nggak asal-asalan. Sumber ini mengajak kita melihat sejarah, khususnya dalam tradisi Abrahamik, dan menunjukkan sebuah pola yang terus berulang. Para nabi selalu menunjuk penerus yang hidup. Kita mulai dari Musa. Sebelum wafat, di depan semua orang, dia secara publik menunjuk Yosua sebagai penggantinya. Ini memastikan bahwa bimbingan ilahi untuk umatnya nggak berhenti begitu saja. Pola yang sama kita temukan pada Yesus. Ia menunjuk Petrus sebagai batu karang, pondasi dari gerejanya. Petrus menjadi pemandu setelah kepergian Yesus. Sekali lagi, ada penunjukan penerus yang hidup. Dan terakhir, sumber ini mengutip tradisi Islam di mana Nabi Muhammad secara eksplisit menunjuk Ali sebagai penerusnya, bahkan menggunakan metafora yang sama persis. Inilah tali Allah. Jadi polanya konsisten banget kan? Ini langsung memunculkan pertanyaan, kalau Tuhan selalu menunjuk pemandu, kenapa dunia tetap kacau dan terpecah belah? Nah, sumber ini menjawabnya dengan menunjuk pada satu konflik abadi antara pilihan Tuhan dan pilihan manusia. Slide ini menggambarkan dua kemungkinan kondisi dunia. Di satu sisi, dunia yang dipimpin oleh utusan Tuhan, yang digambarkan teratur. Di sisi lain, dunia di mana manusia memilih pemimpinnya sendiri, yang hasilnya kacau. Contoh paling ekstrim dari konflik ini, ya kisah Yesus dan Barabas. Orang-orang disuruh memilih antara utusan Tuhan dan seorang penjahat. Dan pilihan mereka jatuh pada si penjahat. Ini adalah contoh paling nyata bagaimana pilihan orang banyak bisa sangat-sangat keliru. Jadi, pelajaran dari kisah ini, menurut sumber argumennya, adalah bahwa popularitas itu bukan penanda kebenaran. Mengikuti suara mayoritas, bahkan mayoritas ulama, gak menjamin apa-apa. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, kalau kita nggak bisa percaya suara terbanyak, lalu kita harus pegangan pada apa? Dan sekarang kita sampai di puncak dari semua argumen ini.
Setelah kita melihat masalahnya, solusinya, dan kerumitannya, mari kita lihat bagaimana sumber ini mengklaim kalau jalan keluarnya itu sebenarnya sangat jelas. Inti dari kesimpulannya ada di kutipan ini. Ketika ditanya gimana caranya tahu jalan yang benar, jawabannya tegas, urusan kami lebih terang dari matahari ini. Artinya, menemukan kebenaran itu seharusnya bukan hal yang rumit dan akademis, tapi sesuatu yang jelas dan gamblang, seterang matahari di siang bolong. Jadi, ini dia rangkumannya. Di tengah lautan kebingungan, tali yang harus kita pegang, menurut argumen ini, adalah penerus ilahi yang hidup. Jadi, jalan yang benar itu diidentifikasi bukan lewat kitab atau nabi yang sudah tiada, tapi lewat pemandu yang hidup saat ini. Menemukan orang ini seharusnya jadi sebuah pengenalan yang jelas dan pasti. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang menantang. Kalau sebuah agama yang hidup butuh pemandu yang hidup, lalu bagaimana nasib sistem kepercayaan yang berpusat hanya pada kitab suci atau tokoh dari masa lalu? Ini benar-benar memaksa kita untuk berpikir ulang. Apa sih sebenarnya hakikat otoritas keagamaan dan di mana kita harus mencarinya hari ini?